pembelajaran hari ini. Ya, Kak. Kita buka pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang semuanya. Melanjutkan penjelasan materi TIU kita hari ini. Hari ini kita bahas paket tryout 1 yang kemarin ya. Yang tertunda, paket tryout 1. Oke, TIU-nya. Oke, paket 1 tryout TIU. Yang soal nomor satunya adalah eminent. Oke. Yang nomor satunya adalah eminent. Oke, kita bahas saja. Mulai dari kemampuan verbalnya nomor 1 sampai nomor 6. Oke, nomor 1 sampai nomor 9. Sorry. Oke. Oke, kita bahas saja ya. Oke, mulai dari soal sinonimnya ada di sana eminent. Oke. Eminent ya, bukan eminent. Oke. Eminent secara KBBI itu artinya unggul. Oke. Atau bisa dibilang terkenal. Oke. Atau kita bisa bilang termasyur. Oke. Secara KBBI, eminent itu artinya unggul, terkenal, oke, termasyur, oke, masyur sama kayak terkenal. Sehingga yang kalian pilih di sana optionnya adalah yang B. Eminent itu sama kayak unggul, oke, terkenal, termasyur, ternama juga bisa. Oke. Itu arti kata dari unggul, eminent. Yang kedua, ada kata frontal. Frontal, bersikap frontal, bersikap secara terbuka atau secara terang, secara bersifat terbuka atau bersifat langsung, terbuka, bersifat terbuka, sehingga frontal itu artinya ada terbuka. Yang nomor 3, di sana ada kata majuh ya, pakai H terakhirnya. Oke, majuh. Secara KBBI, majuh ini artinya rakus atau lahap. Oke. Sehingga kalian pilih di sana adalah option yang C, lahap. Itu arti kata majuh, pakai H. Yang nomor 4, pejal. Oke. Sering dengar bola pejal. Oke. Pejal artinya berisi, padat isinya, berisi padat. Oke. Sehingga katanya adalah dan pilih yang berongga, tidak ada isi. Oke. Pejal itu sama kayak berisi, atau padat isinya. Oke. Pejal. Lawan katanya adalah berongga. Konstan, yang kelima, ada kata konstan. Konstan bersifat tetap atau tidak berubah. Sehingga lawan katanya adalah labil. Oke, nomor 6. Oke. Snobis. Kalian cari di KBBI, di sana ada kata snob sama snobisme. Oke, snobis itu kayak cara pandang seseorang yang meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, atau bersifat sombong. Oke. Meniru gaya orang lain seakan-akan dia menjadi orang yang paling baik. Oke. Sehingga katanya kalian pilih di sana adalah rendah hati. Ujuk itu, di option nomor 6, ujuk itu artinya sombong juga, bongkak juga sombong, riak juga sombong, takabur juga bisa berarti sombong. Keempat optionnya itu bersifat negatif, yang hanya satu option yang
positif yaitu yang E, rendah hati. Oke, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinonim sama antonimnya. Yang nomor 7. Oke, di sana ada visible, titik 2 tersembunyi. Oke. Kira-kira apa pola analoginya? Visible secara KBBI artinya terlihat, nampak, visible KBBI terlihat atau nampak, titik 2 tersembunyi, tidak terlihat. Berarti kedua kata ini saling berantonim. Oke, kalian pilih dua option. Oke, kalian pilih dua kata yang saling berantonim juga. Di sana ada kata absah. Absah secara KBBI sah atau valid. Sedangkan titik 2 delegitimasi. Delegitimasi tidak sah atau dibatalkan. Visible, titik 2 tersembunyi, saling berantonim. Kalian pilih option yang saling berantonim juga. Oke. Absah, titik 2 delegitimasi. Oke. Kalau sudah ke nomor 8. Nah. Oke, Singapura, titik 2 Changi. Bagi yang pernah ke luar negeri, Singapura titik 2 Changi. Apa maksudnya? Bandara yang terkenal di negara Singapura adalah Bandara Internasional Changi. Ini negaranya, ini bandara yang terkenal. Bandara yang terkenal di Singapura adalah Bandara Internasional Changi. Kalian pilih sana nama negara dan bandara yang terkenalnya. Gak susah ya, tapi kebetulan di sana ada yang suka Korea. Bandara yang terkenal di Korea Selatan adalah Bandara Incheon. Kirinya negara, kanannya bandara yang terkenal. Yang nomor 9. Hujan, titik 2 dingin. Hujan, titik 2 dingin. Apa pola analoginya? Pada saat terjadi hujan, jika ada hujan, maka hawa terasa dingin. Polanya harus sama juga. Mana yang pas di sana? Panas dingin ya pasti saling berantonim. Jika ada api, maka suasananya panas. Hawanya adalah panas. Gitu. Jadikan jadi pola kalimat. Berapa orang di grup? Oke. 1 sampai 9, soal kemampuan verbalnya. Nomor 10 masih ada tempat di bawah. Kita masuk ke barisan bilangan. Nomor 10. Di sana ada 12, 26, 40, 54. Semakin ke kanan semakin besar nilainya. Apakah polanya loncat atau berurutan? Kita cek. 12 ke 24 ditambah 14, 26 ke 40 ditambah 14 juga. Udah 2 kali pola sama. Pola selanjutnya pasti ditambah, tambah 14, maka selanjutnya tambah 14 juga. 68. Pola selanjutnya adalah 68. Nomor 11.
2, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Loncat. Oke. 2 ke 6 nambah 4. 6 ke 10 nambah 4. Terus 14 nambah 4 berarti bukan. 2 ke 7 nambah 5. 7 ke 12 nambah 5 berarti sekarang juga nambah 5. Selanjutnya adalah 17. Oke, yang D. Silakan. 12 masih pola bilangan. Barisan bilangan, sorry. 9, 5, 16, 12, 23, 19. Oke, kelihatan ya di polanya loncat. Oke. Kita bagi 3 dulu. Oke. Polanya loncat. 9 ke 5, 9 ke 16 itu bertambah 7, 16 ke 23 nambah 7, berarti pola selanjutnya sekarang 23 nambah 7, oke, 30. Polanya loncat. 5 ke 12 juga nambah 7, 12 ke 19 juga nambah 7. Kebetulan cuma satu suku yang ditanyakan, oke. Pola yang diambil 9, 16, 23. Oke, selanjutnya 30. Bertambah 7. Yang ini juga bertambah 7. 5, 12, 19 juga bertambah 7. Oke. Sehingga pola selanjutnya adalah 30. Oke. Kita lanjut ke kemampuan berhitungnya sekarang. Nomor 13. Berapakah 66,67%? Oke. Dari, ingat kata dari, itu sama kayak kali 210. 66,67% sama kayak pecahan berapa? Ubah ke dalam bentuk pecahan istimewanya. Oke. 66,67% itu sama kayak 2/3 kali 210. Oke. 2/3 kali 210. Coret. 210 bagi 3, 70. 2 kali 70, 140. Yang E. Ingat, kata dari itu kali. 66,67% itu sama kayak 2/3. Sama seperti pecahan 2/3. Oke. Nomor 14. 0,239 kuadrat dikurangin 1,222 dikurangin 0,982 kuadrat. Oke. Selesaikan dulu yang dalam kurung. Oke. 0,239 kuadratnya tetap dikurangin. Sekarang 1,222 dikurangi 0,982 berapa? 10, 12, 40. 4. Oke, sisa 11. 0,24. 0,240 kuadrat. Oke, baru pakai sifat aljabarnya. Ingat yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B kali A min B. Ya? Oke, pakai sifat aljabarnya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B.
Berarti 0,239 kuadrat dikurangi 0,240 kuadrat adalah 0,239 tambah 0,240 dikali 0,239 dikurangi 0,240. Nggak boleh dibalik, 0,240 dikurangi 0,239. Karena di sini hasilnya negatif. Sama dengan 0,239 tambah 0,240, 0,479 dikali negatif 0,001 ya, 001. Ya, sekarang min kali plus pasti min. 3 angka belakang koma, ini juga 3 angka belakang koma. 0,479 dikali negatif 0,001 adalah hasilnya 6 angka belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Manfaatkan sifat aljabarnya sehingga jawabannya adalah yang E. Kelihatan sana ya, Wardah? Kita lanjut dulu. Paham ya? Nomor 12, 13, 14. Enggak paham. Oke, nomor 15. Oh ya, lupa kayak ucapin bagi yang ikut ujian UTBK, semoga lancar ujiannya ya. Semoga lancar walafiat. Oke, hasil dari akar kuadrat 1/64 dibagi akar pangkat 3 dari 512/27. Sama dengan akar kuadrat 1/64. Akar kuadrat 1 ya pasti 1. Akar kuadrat 64 berapa? 8. 8. Dibagi akar pangkat 3 512. Bilangan yang pangkat 3 hasilnya 512. Oke, ingat 8 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 512 8 per akar pangkat 3 dari 27 3. 3. Oke. Berarti ini sama dengan 1/8. Ingat tidak ada pembagian. Kali tinggal kalian balik. Coret sama dengan 1/3. Itulah hasilnya. Kak, kok itu nggak dibalik, Kak? Kenapa? Nggak dibalik. Dibalik. Nggak dibalik itu 8/3-nya. 3/8. Asalnya ingat yang A per B dibagi C per D. Maksudnya itu kakak nggak balik, harusnya 3/8. 3/8, Kak. Iya, kenapa Kak ya nggak balik? Iya, Kak. Maksudnya itu, Kak. 3/8, aduh nggak mudeng Kak ya. Ya kan, berarti di option berarti nggak ada jawabannya ya? Harusnya jawabannya 3/64. Benar nggak sih? Kan 1/8 dibagi 8/3. Berarti ini sama dengan dikali 3/8. Waduh, 1/64. 3/64. Nomor 15. Oke, bonus ini. 1 akar kuadrat 1/64 1/8 dibagi 8/3. Berarti 1/8 dikali 3/8. Oke, benar. 3/64. Wah, optionnya. Oke. Nomor 15 bonus jawabannya 3/64. Kita lanjut ke nomor 16. X sama dengan 1/43 dikurangi 1/45. Sedangkan Y sama dengan 1/41 dikurangi 1/47. Oke. Maka mana yang lebih besar? Oke. Di sini puluhan, 40-an ya. Oke. Hingga kalian lihat selisihnya saja. Selisih penyebut mana yang lebih besar, itulah pecahan yang terbesar.
Ini selisihnya 6. Oke. Ini selisihnya 2. Oke. Lihat angka depannya udah sama, hiraukan. Oke. Selisih mana yang lebih besar, itulah pecahan yang terbesar. Oke. Sehingga Y lebih besar dari Y. Ini kan kalau diurutin kan urutannya 1/41, 1/43, 1/45, 1/47. Oke, ini yang terbesar. Di bawah ini ada ini. Oke. Nah, terbesar dikurangi yang terkecil, pasti besarnya, pasti yang paling besar hasilnya daripada yang di antaranya. Oke. Gitu. Oke. Tinggal kalian lihat selisih penyebutnya saja. Mana tadi opsinya? Berarti yang B. X kurang dari Y. Oke, kita lanjut dulu. Tunggu full papan. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nomor 17. Oke. Suatu drum berbentuk tabung, diameternya 70 dan tingginya 1 meter. Drum tersebut berisi minyak dan akan dituang ke dalam kaleng kecil berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Banyaknya kaleng kecil yang dibutuhkan adalah banyak kaleng kecil yang dibutuhkan, tinggal kalian bagi. Banyaknya kaleng yang dibutuhkan, saya misalkan N, N, banyaknya kaleng yang dibutuhkan adalah volume, volume tabung yang besar, dibagi dengan volume tabung yang kecil. Di sini saya pakai FT besar bagi FT kecil. Air yang ada di volume tabung besar, dipindahkan ke wadah yang volume tabung kecil. Yang punya tabung kecil, berapa banyak tabung dibutuhkan, tinggal kalian bagi. Volume tabung besar dibagi dengan volume tabung yang kecil. Oke. Sama dengan, di sana diameternya 70. Ingat rumus volume tabung, Pi kali R kuadrat kali tinggi tabung per Pi kali R kuadrat kali tinggi tabung. Pi-nya sama. Oke. Yang membedakan adalah jari-jarinya. Oke. Di tabung yang besar, diameternya 70. Oke. Jari-jarinya berarti 35. 35 kuadrat kali. Tingginya 1 meter, saya diubah ke dalam satuan senti. Semuanya harus dalam satuan yang sama. Oke. Ubah ke senti. Oke. 1 meter 100 cm dibagi jari-jari tabung yang kecil 14 kuadrat kali tingginya 25. Oke. Dah. Sekarang sederhanakan 100 bagi 25 4. Oke, sekarang 35 kuadrat itu sama kayak 7 kuadrat kali 5 kuadrat dibagi 14 kuadrat itu sama kayak 7 kuadrat kali 2 kuadrat. Coret-coret kali 4 sama dengan 2 kuadrat habis dengan 4, sisa 5 kuadrat. Sehingga banyak tabung kecil yang dibutuhkan adalah 25 tabung. Itu. Oke. Tinggal kalian bagi saja volume tabung yang besar dibagi dengan volume tabung yang kecil. Itulah banyak tabung kecil yang dibutuhkan. Saya misalkan. Paham? Paham, Pak.
Kak, boleh tanya Kak? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut nomor 18. Sebuah persegi panjang memiliki luas 150 cm². Panjang banding lebarnya 3:2. Panjang banding lebarnya sama dengan 3:2. Oke. Yang ditanyakan adalah keliling persegi panjang tersebut. Oke. Keliling persegi panjang tersebut. Kalian buat ke bawah aja lebih enak. P banding L sama dengan 3:2. Oke. Yang ditanyakan keliling persegi panjang. Oke. Luasnya 150, panjang banding lebarnya 3:2. Oke. Luasnya ini kan perkalian panjang kali lebarnya. Oke, sekarang tapi ukuran panjang sama lebar sebenarnya belum diketahui. Kan? Kalau panjangnya 3, lebarnya 2, berarti luasnya 3 kali 2, 6. Nah, kira-kira 3 sama 2 ini dikalikan bilangan berapa yang sama, supaya kedua bilangan ini, kalau dikalikan hasilnya 150. Kebetulan angkanya sederhana nih, gampang. Oke. Cara logikanya misalkan nih 150. Kan? Anggap panjangnya 3, lebarnya 2. Berarti luasnya 3 kali 2, 6. 150, oke, bagi 6, berapa hasilnya? 150, sorry. 3:2, berarti ini tinggal langsung kali 5 ya. Nah. Oke, berarti panjang sebenarnya adalah 15 banding 10. 15 kali 10 sama dengan 150. Itu caranya, kalikan dengan sebuah bilangan yang sama supaya nggak pakai substitusi lagi. Oke. Panjang banding lebarnya yang sebenarnya adalah 15 banding 10. Panjangnya 15, lebarnya 10. Sehingga keliling persegi panjang tersebut, keliling persegi panjang 2 kali P tambah L. Oke. 2 kali 15 tambah 10. Oke. 2 kali 25, 50 cm dalam satuan sentimeter. Kak, boleh dijelasin lagi nomor 17, Kak? Yang nomor? 17. Oke, nomor 17 ya. Oke, nomor 17 ada drum. Oke, yang isinya minyak nih. Drum ini bentuknya tabung, diameternya 70, tingginya 1 meter. Oke, akan dituangkan ke dalam kaleng kecil yang bentuknya tabung juga, tapi jari-jarinya 14 dan tingginya 25. Oke. Banyak kaleng kecil yang dibutuhkan itu adalah, saya misalkan banyak kaleng yang dibutuhkan itu adalah N. Tinggal kalian bagi volumenya saja. Volume tabung yang besar dibagi dengan volume tabung yang kecil. Hanya itu saja. Volume tabung yang besar PR kuadrat T dibagi PR kuadrat T juga. Saya misalkan ini R1, R2, T1, T2. P-nya kalian coret. Oke. Sama kayak konsep, misalkan saya punya kamar yang bentuknya persegi panjang. Saya akan pasangkan uben, keramik yang ukurannya persegi. Berapa banyak uben yang saya butuhkan? Luas kamar kalian dibagi luas uben tersebut yang bentuknya persegi. Kayak gitu analoginya. Kalau ini kan volume, volume minyak yang dipindahkan semua dibagi dengan volume satu wadahnya saja. Coret P-nya, tinggal bersisa R1 kuadrat kali T1 dibagi R2 kuadrat kali T2. R1 itu adalah jari-jari, tabung yang besar, wadah minyak awalnya. R2 itu adalah jari-jari wadah yang kecil, tempat yang dipindahkan. T1 itu tinggi tabung yang besar, wadah yang besar. T2-nya wadah yang kecil. Hanya pakai konsep kalian bagi volumenya saja. Itu.
tinggal input, pi-nya dicoret, jari-jarinya di sana yang diameter 70 berarti 35, tingginya diubah ke dalam senti, 100 cm, dibagi sekarang yang wadah kaleng kecil, oke, jari-jarinya 14 kuadrat kali tingginya 25. Gitu. Sehingga banyak kaleng yang dibutuhkan adalah 25 hasil pembagiannya. Kayak gitu. Gimana, paham? Yang 7 kuadrat itu dari mana, Kak? Yang mana? 7 kuadrat. 7 kuadrat dari ini. 35 kuadrat ini kan sama kayak 7 kali 5 dikuadratkan. Oke. Sama dengan 7 kuadrat kali 5 kuadrat. 35 kuadrat itu sama kayak 7 kuadrat kali 5 kuadrat. Sifat eksponen. Biar 7 kuadratnya dicoret. Oh ya. 14 kuadrat Paham. itu sama kayak 7 kali 2 kuadrat. Sama dengan 7 kuadrat kali 2 kuadrat. Sifat eksponen. Gitu. Ya. 18 itu datangnya kali 5 tuh gimana ya? Yang mana? Oh. Yang 5 kuadratnya. Nomor 18 kan? Per 18 yang mana? Nomor 18. Oke. Yang ini kan, oke. Kan luasnya adalah 150. Oke, 150. Rumus luas persegi panjang kali lebar. Sedangkan di soalnya itu, oke, hanya diketahui perbandingan panjang banding lebarnya. Oke. 3:2. Oke. Bukan panjang sama lebar sebenarnya kan? Nah, sekarang supaya cepat, 3 ini dikalikan berapa? 2 ini dikalikan berapa? Oke. Harus bilangan yang sama. Ketika hasilnya dikalikan semua, oke, panjang kali lebar yang baru ini hasilnya 150. Oke, ini kan 3 kali 5, 2 kali 5. Sama dengan, sembarang kita tentukan 15 per 10. Oke, 15 per 10, 15 kali 10, 150. Gitu. Mau pakai cara substitusi juga boleh. Oke. Panjang banding lebar sama dengan 3:2. Berarti ini kan sama artinya dengan panjangnya itu 3/2 lebarnya. Mau cari satu-satu juga boleh. Oke. Panjangnya ini berarti 3/2 dari lebarnya. 3/2 L. Oke. Sehingga L-nya itu kan panjang kali lebar. L-nya 150 sama dengan panjangnya kalian ubah menjadi 3/2 L kali L sama dengan, ini kan 150 kali 2 bagi 3. 150 kali 2, 300 bagi 3 sama dengan 100. Oke. L kali L kuadrat. Berarti L-nya adalah 10. Berarti panjangnya adalah 3/2 L. 3/2 kali 10, 15. Kalau mau pakai cara substitusi, mau pakai cara pengali konstanta juga boleh. Harus dimisalkan, oke, angkanya harus sama. Sama-sama dikalikan berapa, supaya hasil pengaliannya sekarang menjadi 150. Kayak gitu. Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam waktu 6 hari. Berapa jumlah batako yang dapat dihasilkan selama 15 hari? Otomatis perbandingan senilai. Semakin banyak hari, maka semakin banyak batako yang dihasilkan. Misalkan di sini adalah X batako. Oke.
Perbandingan senilai kali silang 1.500 kali 15 dibagi dengan yang sendiri bagi 6. Sama dengan 15 bagi 3 5, 6 bagi 3 2, 1.500 bagi 2 750 kali 5 3.750 sebanyak 3.750 bataku yang dapat dihasilkan selama 15 hari. Nomor 20. Paham ya 19 perbandingan senilai? Nomor 20. Dengan mengendarai sepeda motor, Aji berangkat dari kota A ke kota B pukul 7.30 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Itu kecepatan si Aji. Misalkan lambangnya FA 60 km per jam. Pada saat yang sama, Hendy berangkat mengendarai mobil dari kota B ke A, sebaliknya, dengan kecepatan 75 km per jam. Saya misalkan itu FH. Bila jarak kedua kota 450 km, jaraknya 450 km, maka mereka akan bertemu pada pukul berapa? Kita cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk kedua orang ini berpapasan. Papasan. Karena berada pada jalur yang sama, berangkat pada waktu yang sama, tapi arahnya berbeda. Maka waktu yang dibutuhkan untuk kedua orang ini berpapasan S V1 tambah V2. Dalam hal ini V1 yang kalian bisa akan menjadi kecepatan Aji, V2-nya yang kecepatan si Hendy. Satuannya udah sama, kilometer, jamnya, S-nya 450 dibagi 60 ditambah 75. Sama dengan 450 dibagi 125. Habis atau masih bersisa? 450 bagi 125. 125 kali 6. Oh, kali 6. Kali 3. Kak 60 tambah. Itu bukan 135 ya? 135, Kak. 135, sorry. Kita sama-sama bagi berapa? Bagi 25 bisa nggak? Oh, 25 nggak bisa. Bagi 5. 90. 150 bagi 5, 90. 135 bagi 5. 45. Berapa? 45. 45. Pas ya 2 jam. Masa sih? 135 bagi 5, 27. Dibagi 5 ya. 27, sorry. Masih bisa bagi 9. 10 per 3 jam. 10 per 3 jam. Ini sama kayak 3 jam. 3 jam, seperti 3 jam berarti 3 jam 20 menit. 10 per 3 jam sama kayak 3 jam 20 menit. Oke. Sehingga mereka
berpapasan, oke, lagi 3 jam 20 menit, yaitu pada pukul berapa? Pukul berpapasannya adalah berangkat sama-sama pukul 7.30, berpapasan lagi nambah 3 jam 20 menit, sehingga berpapasan pada pukul 10.50, kayak gitu. Berangkat pada waktu yang sama, jalur yang sama, arah yang berbeda, maka waktu yang dibutuhkan kedua orang tersebut untuk berpapasan adalah S per penjumlahan kecepatannya masing-masing. Gitu. Ketemu tiap papasannya, tinggal kalian jumlahkan terhadap pukulnya, pukul 7.30, tambah 3 jam 20 menit, berarti berpapasan pada pukul 10.50. Paham? Nomor 20? Kak, mau tanya Kak. Paham, Kak. Ingat, kalau berangkat pada waktu yang tidak sama, kemarin tak jelasin jaraknya yang kalian kurangkan terhadap selisih waktu dikalikan kecepatan yang berangkat duluan. Kak, mau tanya Kak. Boleh. Gimana supaya kita tahu 10/3 jam itu 3 jam 20 menit? Gimana caranya Kak? Oh iya. Lupa kalian jabarkan, sorry. 10/3 jam ya. 10/3 jam itu sama kayak 1/3 jam. Berarti ini sama kayak 3 jam ditambah 1/3 jam. Oke, 3 jamnya tetap 1/3 jam itu sama kayak 20 menit itu. 10/3 jam itu sama kayak 3/1/3 kan? Pecahan campurannya 3/1/3 jam itu sama kayak 3 jam ditambah 1/3 jam. Baru kalian ubah ke 3 jam 20 menit. Oke. 1/3 jam kalian kali 60 ya. Kali 60 menit, jamnya tetap bilang 10/3 jam, 3 jam 20. Paham? Paham. Buat jadi pecahan gabungannya, pecahan campurannya, baru kalian pisahkan masing-masing. Banyak banget soal logikanya. Oke, kita masuk ke soal penarikan kesimpulan nomor 21. Semua sepeda memiliki lampu, sebagian lampu berwarna merah. Semua ketemu sebagian. Oke, universal ketemu eksistensial, pasti jawabannya adalah sebagian. Oke. Kalimat penengahnya hapus. Oke. Kalimat penengahnya hapus, kata lampunya hapus, sehingga sebagian sepeda memiliki, bukan sebagian sepeda berwarna merah ya, lampunya yang ditunjuk. Sebagian sepeda memiliki lampu yang warnanya merah. Bukan sebagian sepeda berwarna merah ya, karena itu warna merahnya menunjuk ke lampunya, ke lampu. Sehingga jawabannya adalah sebagian sepeda memiliki lampu warna merah, bukan sebagian sepeda berwarna merah. Hati-hati. Semua ketemu sebagian, pasti sebagian. Kalimat penengahnya dihapus. Dalam hal ini, sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Nomor 21. Di sana ada D. Nomor 22. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Semua ketemu sebagian. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian.
sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Berarti yang pas itu adalah C, Kak. yang C, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Semua ketemu sebagian, intinya adalah sebagian. Kalau nggak ada kata sebagian, ya pasti ada beberapa, terdapat. Berarti sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Berarti pas yang C, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Yang C, yang nomor 23, semua ban terbuat dari karet, semua karet bersifat elastis, sebagian karet berwarna hitam. Berarti kesimpulannya, semua ban terbuat dari karet, semua karet bersifat elastis. Dari pernyataan 1 dan kedua dapat ditarik kesimpulan, dari pernyataan 1 dan 2 ya, semua ban bersifat elastis. Semua ban bersifat elastis. Intinya semua ban itu karet ya. Sebagian karet berwarna hitam, Berarti kalau ada kalimat ketiganya, kalau ketemu kalimat ketiganya, sebagian karet berwarna hitam. Oke. Ban sudah pasti karet. Berarti otomatis kesimpulannya adalah sebagian ban berwarna hitam. Bisa? Ada enggak? Kalau semua ban elastis dan berwarna hitam, tidak. Oke, option A gagal. Option B, semua ban berwarna hitam, gagal. Semua ban elastis berwarna hitam, tidak, karena ada sebagian karet yang berwarna hitam, sebagian ban berwarna hitam terbuat dari karet, sebagian ban berwarna hitam terbuat dari karet. Berarti ada ban yang berwarna hitam tidak terbuat dari karet dong. Yang option B. Kalian cek analisis optionnya ya. Yang B. Semua ban elastis dan terbuat dari karet. Yang warna hitamnya kok nggak muncul? Seharusnya kesimpulannya itu sebagian ban berwarna hitam dan elastis, atau sebagian ban tidak berwarna hitam dan elastis. Kata elastisnya konstan ya, tidak berubah karena semua ban itu elastis. Yang berubah itu adalah yang berwarna hitam. Karena ada karet berwarna hitam, berarti ada karet yang tidak berwarna hitam. Itu kesimpulan yang pasnya. Semua ban elastis dan berwarna hitam, tidak. Semua ban kan terbuat dari karet, tapi ada karet yang sebagian karet berwarna hitam, otomatis sebagian ban harusnya berwarna hitam. Option A gagal. Semua ban berwarna hitam, pasti gagal. Semua ban elastis berwarna hitam, tidak, sampai sebagian. Yang pas itu adalah sebagian ban berwarna hitam dan elastis, atau sebagian ban tidak berwarna hitam dan elastis. Itu yang pas, yang nomor 23. Yang nomor 23 ya. Ya, benar. 23 bonus. Ya, ini jawaban yang nomor 23.
Yang nomor 24. Inverse dari pernyataan jika harga minyak naik, maka harga nasi Padang naik. Itu misalkan jika P, maka I. Inverse-nya apa? Apa bentuk inverse? Jika non P, maka non I. Jika non P, maka non I. Sehingga jika harga minyak naik, maka harga nasi Padang naik. Inverse-nya adalah jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Yang C. Inverse, jika non P maka non Q. Kalau converse, jika Q maka P. Kalau kontraposisi, jika non Q maka non P. Luas kebun Pak Soleh sama dengan luas kebun Pak Anton. Kita pakai lambang S sama dengan A. Luas kebun Pak Soleh lebih sempit daripada luas kebun Pak Kino. Lebih sempit berarti luas Pak Kino yang lebih besar dari Pak Soleh. Pak Ahmad, saudara sepupu Pak Kino, yang memiliki luas kebun lebih sempit dari Pak Anton. Berarti Pak Ahmad, AH ini AN, lebih sempit berarti lebih kecil dari Pak Anton. Urutan dari paling luas, berarti yang paling luasnya adalah K lebih luas dari S. S itu sama dengan AN. AN lebih luas dari AH. Berarti urutannya si Pak Kino, Pak Soleh, Pak Anton, Ahmad terakhir. Yang ini bisa diputar, bisa dibolak-balik ya. Ini Pak Kino yang lebih luas, Pak Soleh, Pak Anton, Pak Ahmad. Ini bisa ditukar posisinya karena Pak Soleh dan Pak Anton sama luasnya. Sehingga yang urutannya dari paling luas adalah yang D. Nomor 26. Dian agak kurang tinggi dibanding Dani. Agak kurang tinggi. Berarti yang lebih tinggi Dani. Dani lebih tinggi dari Dian. Cinta sama tingginya dengan Dani. Cinta sama tingginya dengan Dani. Berarti di sini juga termasuk Cinta lebih besar dari Dian. Yeni lebih tinggi daripada Dani. Yeni lebih tinggi daripada Dani. Yeni lebih tinggi daripada Dani, tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibanding Susi. Oh, berarti Susi lebih tinggi dari si Yeni. Di mana Susi juga lebih tinggi dibanding Dian. Yang paling pendek adalah ya otomatis Dian ya. Urutannya berarti Susi, Yeni, baru Dani. Dani itu sama kayak Cinta, baru Dian paling pendek. Paling pendek adalah Dian. Ini Dian paling pendek, berarti C.
Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, E mengikuti sebuah seminar. A dan D berasal dari fakultas yang sama. A dan D berasal dari fakultas yang sama. D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Berarti A, D, E fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi duduk mereka dapat Nomor 27, Pak. nomor 27. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sorry. Di sebuah pasar harga daging lokal lebih mahal daripada harga beras. Daging lebih mahal dari beras. Beras lebih mahal dari sayur. Daging impor yang paling mahal. Otomatis impor paling besar, baru daging lokal, baru beras, baru sayur. Apa yang dapat disimpulkan? Sayur mayur lebih mahal, salah. B, daging lokal lebih mahal dari daging impor, salah. Daging impor lebih mahal dari daging lokal, yang otomatis yang C. Kan paling mahal daging impor. C ya. 28. A, B, C, D, E mengikuti seminar. A, D berasal dari fakultas yang sama. D, E juga berasal dari fakultas yang sama. Ditanyakan, bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh berdekatan, maka kemungkinan posisi duduk mereka dalam satu deretan. A, D, E harus dipisah. Posisi A, D, E harus dipisah. Harus ada yang berada di tengah-tengahnya. Mana posisi yang pas? Option A pasti gagal. Ketiganya berderetan. Option B gagal. Kenapa? DE berdekatan. Option C gagal. DA berdekatan. Option D gagal. AE berdekatan. Nah, baru option E yang benar. D, antara D sama A ada C, antara A sama E ada B. Kan tidak boleh berdekatan. Sorry, option D. Analisis option. Kita ke pola gambarnya, nomor 29. Gambar pertama, ke serong kanan ya. Ada berapa kaki? 1, 2, 3. Terus, gambar kedua, serong kiri. Terus serong kanan. Ini ada 1, 2, 3, ada segitiga nonjol gitu ya. Ini ada segitiga nonjol, masih istilahnya kayak ulat kakinya. Tiga, 4, 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang 6 serong. Nah, yang 6 yang mana ya? Optionnya C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lekukannya itu ya, kalian hitung. Lekukannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang C. Nomor 30. Jelas gambarnya. Ambil 2, putar ke bawah, putar ke sana. Yang C, putih-putih. Nomor 30. Diputar ke sini.
kita sekarang saat belajar berlawanan arah. Aku ini ya jawaban Q3 sama Q4 yang pernah dikirimin katanya kita kirimkan lewat adminnya pada kolekannya penjelasannya. Oke, kalau emang tidak ada yang ditanya pembelajaran hari ada banyak manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.